Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Asmi. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi saya yaitu mengambil iktibar dari ahli keburukan. Iktibar biasa diartikan sebagai mengambil ibrah atau mengambil pelajaran. Orang yang pandai dan cendikawan adalah orang yang melihat sesuatu lalu mengambil pelajaran dari itu. Suatu yang dilihat dan diambil darinya pelajaran itu dinamai ibrah. Kata ibrah sendiri berasal dari bahasa Arab dari abara yaburu abaratan wa ibaratan yang artinya itu menyeberang dari suatu tepi sungai ke tepi yang lain yang ada di seberangnya, karena sampan penyeberangnya dalam bahasa Arab disebut dengan abrah. Terkait dengan hal ini, Imam Ghazali berkata, makna iktibar adalah seorang yang menyeberangi dari apa yang disebutkan kepada apa yang tidak disebutkan, karena ia tidak membatasi dirinya pada apa yang disebut dengan pada apa yang disebut sahaja. Lalu Imam Ghazali memberi contoh sebagai penjelasannya dan berkata, seseorang yang menyaksikan suatu musibah yang menimpa orang lain, maka jadilah musibah itu sebagai ibrah baginya. Maksudnya orang itu mengambil pelajaran dari apa yang dilihat dan disaksikannya kepada dirinya untuk mengunggah kesadarannya bahwasannya dirinya terkena musibah, dirinya bisa saja terkena musibah yang mirip dengan apa yang dia lihat. Jadi seorang yang mengambil ibrah itu artinya ia mengambil pelajaran atau memetik hikmah dari suatu peristiwa yang terjadi pada orang lain. Nanti itu akan mengarah pada dirinya sendiri. Saat menjelaskan makna iktibar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 2, Allah berkata, lihatlah orang yang mengerjakan apa yang dia kerjakan, dalam tanda kutip kejahatan Yahudi dan Bani Nadir. Kejahatan Yahudi Bani Nadir yang kejahatan itu ia disiksa dengan siksaan seperti itu. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan yang seperti perbuatan mereka agar tidak turun menimpa kalian dengan apa yang menimpa mereka. Orang yang melihat orang mati supaya iktibar bahwa dia juga akan mati. Orang yang mengantar mayit ke kuburnya lalu menyaksikan pemakaman hendaklah mengambil pelajaran bahwasannya dia juga suatu saat akan dimakamkan. Yang melakukan iktibar sejatinya hanyalah orang yang cerdas, orang yang hatinya tidak mati, orang yang hatinya bisa menerima nasihat karena ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak mampu melakukan ibrah adalah orang yang hatinya mati. Nauzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Jadi kesimpulannya adalah iktibar itu adalah mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Nah, sedangkan untuk ahli keburukan sendiri bisa diambil dari beberapa kisah seperti Nabi Musa dan Fir'aun. Nah, pada saat itu Musa itu lahir pada masa pemerintahan Fir'aun yang sangat zalim. Salah satu kezalimannya adalah menyembelih anak laki-laki yang baru saja lahir. Karena hal ini dilakukan karena percaya akan ramalan bahwa tahtanya akan digantikan oleh seorang laki-laki yang bukan keturunannya.
Oleh karena itu, kedua orang tua Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa di sungai, lalu ditemukan oleh pembantu Firaun dan dijadikannya anak angkat oleh istri Firaun. Nabi Musa alaihissalam kemudian menyadari bahwasannya bangsa Bani Israel dan ingin membebaskan bangsanya dari Firaun setelah mendapatkan wahyu dari lembah tua. Nabi Musa alaihissalam berangkat ke Mesir untuk berdakwah. Wahyu ini terdapat pada surah An-Naziat ayat 16 dan 17. Ketika menghadapi Firaun, Nabi Musa meminta menunjukkan dirinya bahwasannya dia seorang nabi. Tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya dan menunjukkan dirinya adalah utusan Allah dan mengubah tongkatnya jadi ular raksasa. Firaun tidak bisa menerima Nabi Musa dan mengejarnya. Ketika Firaun mengejar Nabi Musa alaihi wasallam hingga ke Laut Merah, Nabi Musa mengetukkan tongkatnya sehingga Laut Merah itu terbelah, sehingga Nabi Musa dan para Bani Israel bisa menyeberangi sungai laut tersebut. Ketika Firaun menyeberanginya, tiba-tiba Laut Merah itu tertutup sehingga Firaun dan pasukannya hilang di dalam laut. Dari kisah ini dapat disimpulkan bahwasannya kesombongan dan kecongkakan seseorang akan mendapatkan azab yang pedih. Kita bisa mengambil iktibar bahwasannya Firaun itu adalah seorang yang dipercaya ramalan, sombong, zalim, serta mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka dari itu, kita bisa mengambil ibrah bahwasannya kita tidak boleh sombong, tidak boleh zalim, dan senantiasa tidak boleh mengaku bahwasannya kita itu Tuhan. Tidak boleh. Nauzubillah min dzalik. Semoga jadi kesimpulannya itibarnya adalah mengambil pelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih apabila banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.